Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini kita membahas sesuatu yang mudah diucapkan tapi perjuangan untuk dilakukan. Ridha terhadap ketentuan Allah, menerima apapun yang Allah kasih, takdir, segala macam skenario-nya Allah itu kita terima, itu perlu perjuangan, perlu husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Betul ya Bu? Karena kita diujinya beda-beda. Ada yang diuji dari suami, ada yang diuji dari anak-anak, ada yang diuji dari mertua. Langsung ketawa ibunya. Ada yang diuji dari hubungan kakak adik, tetangga ujian. Nah, ada juga. Iya lagi. Teman juga, Masya Allah. Diuji ekonomi, diuji sakit, diuji menikah bertahun-tahun belum punya keturunan. Banyak macam-macam, berbagai macam bentuk ujian-ujian kita. Hakikatnya kita memahami bahwa selama kita hidup pasti tidak pernah berhenti yang namanya ujian. Pasti, dan setiap manusia pasti mengalami ujian-ujian ini. Apakah itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang kalau saya kenapa-napa, saya akan mengambil ayat ini untuk menghibur hati saya, ibu sekalian. Apakah arti dari ayat ini? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Pernah takut dalam hidup ini? Pasti pernah, nggak ada yang nggak pernah. Kelaparan. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang nggak bisa makan. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Allah uji dengan kekurangan jiwa. Ada orang-orang anggota keluarga kita yang mungkin meninggal dunia, atau teman-teman kita meninggal dunia. Allah uji dengan buah-buahan. Ada orang yang punya kebun nggak panen-panen, atau mungkin buah-buahan dimaksudkan juga orang yang berkeluarga belum diberikan buah hati misalnya. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang ketika ditimpa ujian dari Allah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, iya saya terima ya Allah semua takdirmu karena ini semuanya darimu ya Allah. Cuman minjem aja. Harta yang engkau kasih ini pinjaman ya Allah. Suami juga sementara ya Allah, bukan punya saya. Anak-anak bukan punya saya ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang-orang yang bisa mengatakan begini, Masya Allah, lapang hati dia. Luas hatinya. Dia bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya 35, Allah juga menjelaskan jenis-jenis ujian itu tidak selamanya yang sedih-sedih. Ujian kadang-kadang berupa yang bahagia-bahagia menurut kita. Ujian kaya, popularitas, keluarga bahagia, sehat, itu ujian. Bersyukur atau kufur akan nikmat Allah. Kalau kufur, mengingkari, udah dikasih berbagai macam bahagia-bahagia, tapi dia lupa sama Allah, istidraj, jebakan Allah. Allah kasih kenikmatan, dia lupa sama Allah, jebakan Allah. Allah balas sempurna di hari akhir nanti. Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilainal turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Nggak tahu saya yang duluan atau ibu yang duluan, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi ujian itu bisa bermacam-macam, teman-teman sekalian. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah uji kadang kita dengan nikmat untuk lihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur.
Kadang-kadang Allah uji dengan kesedihan, siapa yang sabar? Siapa yang putus asa? Itu bagaimana cara Allah untuk melihat kita. Dan banyak orang yang marah kalau dikasih sedih sama Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Pantas nggak kira-kira ibu-ibu sekalian kita mengatakan demikian? Dosa kita terlalu banyak. Atau kita katakan, kenapa harus saya ya Allah? Saya kan udah ngaji, udah sholat, saya nggak pernah ngapa-ngapain kok ya Allah. Kok ngasihnya ke saya sih ya Allah? Ada kan orang-orang seperti itu? Nggak boleh. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersikap suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Apabila ditimpa atau diberikan kebaikan dia kikir, dia lupa. Tapi dikasih sedih sedikit, kayaknya Allah jahat banget sama dia. Lupa nikmat Allah yang begitu banyak kepada dia. Lupa berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, giliran dikasih sakit sedikit aja ngeluhnya luar biasa misalnya. Begitulah teman-teman sekalian. Oleh karena itu, hendaknya kita mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 216. Ini juga ayat favorit saya kalau saya lagi sedih, Bu. Kalau saya lagi, ya Allah nggak kuat ya Allah misalnya begitu. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Nggak suka ya Allah. Nggak suka banget keadaan begini ya Allah. Itu baik untukmu kata Allah. Dari situ kamu belajar kuat, belajar sabar, belajar tawadu'. Mungkin dikasih kaya sombong, nggak pernah sholat malam. Dikasih miskin, dikasih bangkrut, supaya nangis sama Allah, tawadu' sama Allah. Mungkin dikasih sehat lupa, giliran dikasih sakit jadi banyak ingat mati misalnya. Jadi kata Allah, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Di situ kamu belajar rendah hati, belajar sabar, belajar tangguh, belajar kuat, belajar berharap, berdoa khusyuk kepada Allah. Kemudian Allah katakan lagi, tapi boleh jadi kamu suka sesuatu, kamu pengen ini terjadi padamu, tapi itu nggak baik. Kenapa Allah nggak kasih kaya? Sampai sekarang kok nggak sukses-sukses bisnisnya? Mungkin kalau dikasih kaya sombong, kayak Korun. Dulu Korun waktu miskinnya taat sama Allah. Ketika sombong, ketika kaya, oh aku ini kaya gara-gara diriku sendiri, hebat. Sombong. Jadi itu yang membuat kita husnuzon, bahwa ketika kita tahu bahwa ya Allah, ya Engkau uji saya dalam kehidupan, kadang saya sedih, kadang saya bahagia. Kehidupan kan nggak selamanya sedih ya Bu. Betul. Roda berputar, hari ini sedih, besok bahagia. Hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini air mata, besok tertawa. Begitu seterusnya. Kalau kita seperti itu, kita berarti adalah orang-orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kepada takdirnya Allah SWT. Begitu teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi memang sudah kehendak Allah. Jangankan begitu, daun yang jatuh dari pohonnya itu juga takdirnya Allah. Mata berkedip itu takdir Allah, Ibu. Jangan salah. Baik kita bergerak gitu ya, baik kita mulai bergerak, takdir Allah. Semuanya takdir Allah SWT. Dan apapun yang terjadi kepada kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, memang Allah sudah jadikan itu sebagai takdir kita. Jadi tugas kita apa? Menjalani takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Di mata kita kadang-kadang itu nggak baik, tapi itu baik sesungguhnya. Allah menerima ketentuan dari Allah, sabar. Nggak mudah, tapi sabar itu luar biasa. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar. Ummu Salamah contohnya, waktu suaminya meninggal. Kalau bahasa kita, suami kita meninggal, separuh nyawa hilang. Hilang, iya. Banyak pasangan yang meninggal jatuh sakit, ikut juga gitu. Saking kehilangan ya. Luar biasa. Ummu Salamah suaminya meninggal, sedih banget, sedih. Kemudian beliau mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berdoa, ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku ya Allah atas musibah ini ya Allah. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka di akhir dari kisah Ummu Salamah Allah jodohkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan seperti itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya kacamata yang positif, yang husnuzon, berserah kepada Allah, berat menurut pandangan manusia, tapi kita bisa. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu sama kita. Selalu. Allah nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Kata Allah kalau kita sedih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan sama Allah dengan sabar, dengan sholat. Sholat itu apa sih? Istirahatnya bagi orang-orang yang beriman, itu sholat. Dari hiruk pikuk dunia, dari kesedihan, dari nggak sanggup ya Allah, sholat. Istirahatnya kita. Begitu.
Begitulah teman-teman sekalian, satu lagi nih juga ada yang menarik juga perkataan Rasulullah terhadap Ibnu Abbas supaya kita legowo, supaya kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah menasihati sahabat mudanya itu? Sesungguhnya seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat dan kebaikan padamu, mereka tidak akan pernah bisa selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Sebaliknya juga begitu, apabila semua orang bersatu untuk membahayakan dan mencelakakan dirimu, mereka nggak akan bisa selain apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Artinya, tenang saja. Mau ada orang misalnya nih, jahat banget dia sama saya, ya Allah, dia nggak akan pernah bisa celakain kita kalau Allah tidak menghendakinya. Sebaliknya, kebaikan sebanyak apapun nggak juga bisa kalau Allah tidak mengkehendakinya. Artinya apa? Di sini kita belajar bahwa kita mengimani takdir Allah, nggak ada cara lain. Dalam mengimani takdir Allah, dalam menjalankan takdir Allah, nggak ada cara lain. Caranya adalah kita selama hidup di dunia terus berjuang sampai nanti perjumpaan sama Allah, berjuang dengan sabar, dengan ridha. Sabar itu sunnah, Bu. Sabar itu menahan. Apa maksudnya menahan? Menahan itu maksudnya ibu mampu menangis, teriak-teriak, mampu, tapi ibu tahan. Ibu mampu mukul, merusak, mampu, tapi ibu tahan. Itu namanya sabar. Ridha terhadap ketentuan Allah wajib. Apa itu ridha? Ridha itu artinya kita nggak rasa sakit sama sekali. Terserah engkau ya Allah. Apapun yang Allah takdirkan, aku percaya itu yang terbaik ya Allah. Itu namanya ridha. Dan itu adalah tingkat keimanan yang luar biasa. Karena kalau orang-orang mendapatkan ujian-ujian, pertama, dia marah. Itu golongan orang yang, kenapa ya Allah? Kedua, dia sabar. Ketiga, dia ridha. Tapi ternyata ada lagi yang paling tinggi ketika dapat ujian-ujian sedih. Bersyukur. Karena dari situ dia akan dapat banyak belajar yang sangat luar biasa. Begitulah teman-teman sekalian, hikmah Allah dalam menciptakan atau memberikan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ujian itu sebagai sebagai sarana kita untuk belajar sabar, kemudian sarana untuk membersihkan hati kita supaya kita hilang sifat sombong. Kan kalau dikasih kaya, dikasih sehat, kadang-kadang sombong, dikasih ujian-ujian nggak punya apa-apa lagi baru ngerasa kerdil di hadapan Allah. Kemudian hikmah dari ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, kita akan jadi mukmin yang kuat. Amin. Pisau itu kalau nggak diasah nggak tajam, sama kayak kita. Kita kalau nggak diasah nggak akan kuat. Kemudian ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya kita. Kita nggak punya apa-apa. Dengan ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jadi semangat berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kalau ibu sedih kan doanya khusyuk. Bener nggak? Ya Allah, sedih ya Allah. Gitu kan. Kemudian untuk membangunkan kita. Ujian-ujian yang datang kepada kita, bangun. Kadang kita dikasih kerikil nih, dilemparin kerikil, kita nggak sadar. Harus kasih batu gede, baru kita bangun. Bangun. Banyak dosanya nih, bangun. Nggak dikasih ujian-ujian kecil nggak kena. Dikasih sama Allah, nih sekalian ujian besar. Saya punya pesantren Quran, Bu. Anak-anak penghafal Quran sebagian itu datang ke Masjidil Hufaz itu ke pesantren Quran. Kenapa? Mereka belajar Quran dikarenakan salah satunya adalah ibunya meninggal dunia, mau bakti sama ibu pada akhirnya. Misalnya begitu. Kadang-kadang kita dikasih ujian besar baru kita akhirnya mau untuk berhijrah, mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, dan kita paham bahwa nikmat itu baru kita rasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru rasakan nikmat sehat ketika kita mendapatkan sakit. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih, senang pasti ada, tapi kita nggak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka kita akan dipanggil oleh malaikat di pintu surga nanti. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Ringan insya Allah, ringan selama kita melibatkan Allah dalam persoalan kita. Wallahu a'lam.